Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Fajri Agustina dengan NIM 20021108556. Di sini saya akan menjelaskan tentang aggregate planning di mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Bapak Rio Jonas Martahan Marpaung, SEMM. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah suatu aktivitas operasional untuk menentukan jumlah dan waktu produksi pada waktu di masa yang akan datang. Perencanaan agregat juga dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menyamakan antara permintaan dan penawaran dari suatu produk atau jasa dengan jalan menentukan jumlah dan waktu input, transformasi, dan output yang tepat. Di mana keputusan dari perencanaan agregat dibuat untuk produksi, staffing, inventory, dan backorder level. Perencanaan agregat atau aggregate planning juga dikenal sebagai penjadwalan agregat. Adalah suatu pendekatan yang biasanya dilakukan oleh para manajer operasi untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah. Perencanaan agregat dapat digunakan dalam menentukan jalan terbaik untuk memenuhi permintaan yang diprediksi dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, pekerjaan lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lain yang dapat dikendalikan. Selanjutnya yaitu adalah proses perencanaan agregat. Ada 3 proses perencanaan agregat. Yang pertama, long range plans, yang kedua, intermediate range plans, dan yang ketiga, short range plans. Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan agregat. Yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Yang kedua, alat untuk performansi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target dan membuat penyesuaian. Yang keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Dan yang ketujuh, alat komunikasi antara manajemen teras atau top manajemen dan manufaktur. Tujuan perencanaan agregat. Tujuan dari perencanaan agregat adalah menetapkan tingkat output baik itu dalam jangka pendek, jangka menengah, dan panjang dalam menghadapi fluktuasi dan ketidakpastian permintaan. Perencanaan agregat memperhatikan penentuan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Pada umumnya, tujuan perencanaan agregat itu adalah memperkecil biaya pada periode perencanaan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa tujuan perencanaan agregat yaitu sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produksi, sebagai memasukkan perencanaan sumber daya, dan stabilisasi produksi dan tenaga kerja terhadap fluktuasi permintaan. Ada 4 hal yang diperlukan dalam perencanaan agregat, yaitu yang pertama, keseluruhan unit yang logis untuk mengukur penjualan dan output. Yang kedua, prediksi permintaan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang layak pada waktu agregat. Yang ketiga, metode untuk menentukan biaya. Dan yang keempat, model yang mengombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Selanjutnya, strategi perencanaan agregat.
Pilihan kapasitas. Sebuah perusahaan dapat memilih pilihan kapasitas dasar atau produksi sebagai berikut. Yang pertama, mengubah tingkat persediaan. Yang kedua, meragamkan jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Yang keempat, subkontrak. Dan yang kelima, penggunaan karyawan paruh waktu. Pilihan permintaan. Pilihan permintaan dasar yaitu sebagai berikut. Mengaruhi permintaan, tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi, dan yang terakhir, perpaduan produk dan jasa yang counter seasonal atau dengan musim yang berbeda. Pilihan campuran. Walaupun setiap 5 pilihan kapasitas dan 3 pilihan permintaan dapat menghasilkan sebuah jadwal agregat yang efektif, beberapa kombinasi antara pilihan kapasitas dan permintaan mungkin akan lebih baik dan nantinya akan menghasilkan beberapa rencana. Rencana ini dapat terdiri dari strategi pemburuan dan strategi penjadwalan per tingkat. Selanjutnya, metode perencanaan agregat. Ada beberapa teknik yang digunakan manajer operasi untuk mengembangkan rencana agregat yang lebih bermanfaat dan lebih tepat. Di antaranya, metode pembuatan grafis dan diagram. Berikut 5 tahap dalam metode grafik. Yang pertama, menentukan permintaan pada setiap periode. Yang kedua, menentukan kapasitas untuk waktu reguler, lembur, subkontrak pada setiap periode. Yang ketiga, menentukan biaya tenaga kerja, biaya merekrut dan memberhentikan, serta biaya penyimpanan persediaan. Yang keempat, mempertimbangkan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan pada pekerja atau tingkat persediaan. Dan yang kelima, membuat rencana alternatif dan menelaah totalnya. Pendekatan matematis dalam perencanaan. Yang pertama, metode transportasi dalam program linear. Yang kedua, linear division ruler atau LDR. Yang ketiga, manajemen coefficients model. Dan yang keempat, simulasi. Selanjutnya yaitu perbandingan metode-metode perencanaan agregat. Walaupun search division rule dan model-model matematika lainnya dalam penelitian telah diamati berhasil dalam kondisi tertentu dan program linear telah diterima di bidang industri, kenyataannya model-model perencanaan yang paling canggih tidak digunakan secara luas. Mengapa hal ini terjadi? Mungkin hal ini mencerminkan sikap rata-rata para manajer dalam memandang model yang terlalu kompleks. Perencana, seperti kita semua, ingin memahami bagaimana dan mengapa model-model yang dijadikan dasar pengambilan keputusan dapat berhasil. Terlebih lagi, manajer operasi perlu mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan dinamika tempat kerja yang berubah-ubah. Hal ini dapat menjelaskan mengapa pendekatan pembuatan diagram dan grafik yang lebih sederhana lebih diterima secara umum. Selanjutnya, biaya perencanaan agregat. Yang pertama yaitu hiring cost atau biaya penambahan tenaga kerja. Yang kedua, firing cost atau biaya perhentian tenaga kerja. Yang ketiga, overtime cost dan undertime cost atau biaya lembur dan biaya menganggur. Yang keempat, inventory cost dan back order cost atau disebut dengan biaya persediaan dan biaya kehabisan persediaan. Dan yang kelima, subkontrak cost atau biaya subkontrak. Selanjutnya yaitu perencanaan agregat di sektor jasa. Penerapan perencanaan agregat di sektor jasa diantaranya yaitu yang pertama, restoran. Pada jasa ini volume produknya tinggi, maka diarahkan pada permulusan tingkat produksi, penentuan ukuran jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, dan usaha mengelola agar permintaan untuk menjaga peralatan dan pekerja tetap bekerja. Yang kedua, industri penerbangan. Perencanaan agregat mencakup jadwal atau tabel, yaitu jumlah penerbangan masuk dan keluar di setiap pusat, jumlah penerbangan di setiap rute, jumlah penerbangan yang harus dilayani di setiap penerbangan, dan jumlah awak pesawat dan awak di darat yang dibutuhkan pada pusat dan bandara.
Yang ketiga, rumah sakit. Masalah yang dihadapi adalah alokasi uang, staf, perlengkapan untuk memenuhi permintaan pasien atas pelayanan jasa rumah sakit yang bersangkutan. Yang keempat, rantai perusahaan kecil nasional. Contohnya adalah jasa fotokopi, percetakan, pusta komputer, yang mana pertanyaan atas perencanaan agregat dan perencanaan independen di setiap badan usaha menjadi sebuah perhatian. Output dan pembelian dapat direncanakan secara terpusat apabila permintaan dapat dipengaruhi melalui promosi khusus. Yang kelima, jasa lain-lain. Seperti jasa keuangan, transportasi, komunikasi, dan reaksi. Memberikan output dan volumenya tinggi namun tidak berwujud. Untuk jasa semacam ini lebih utama pada perencanaan persyaratan sumber daya manusia. Sekian dari penjelasan mengenai agregat planning dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.